Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hopipa Indah Swarsi dari Prodi Ekonomi Syariah, Lokal 2 SIA. Baiklah, saya akan membahas tentang sejarah filsafat Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, serta pemikiran-pemikirannya. Sejarah filsafat Al-Kindi. Al-Kindi hidup pada masa keemasan kekuasaan Bani Abbas, pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid yang sangat memperhatikan dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Baghdad menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Al-Rasyid mendirikan akademi atau lembaga tempat pertemuan para ilmuwan yang disebut sebagai Balai Ilmu Pengetahuan. Al-Kindi mempelajari Al-Quran, membaca, menulis, dan berhitung di Basra. Kemudian ia melanjutkan ke Baghdad. Pemikiran Al-Kindi yaitu tentang ketuhanan, persoalan metafisika, dibicarakan oleh Al-Kindi dalam bahasa risalahnya, antara lain risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesahan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Pembicaraan dalam soal ini meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Tuhan. Adapun hakikat Tuhan menurut Al-Kindi adalah wujud benar yang bukan asalnya, tidak ada kemudian ada. Ia selalu mustahil, tidak ada. Ia selalu ada dan akan selalu ada. Bukti-bukti wujud Tuhan ia menggunakan 3 jalan, yaitu barunya alam, keanekaragaman dalam wujud, dan kerapian alam. Serta sifat-sifat Tuhan menurut Al-Kindi ialah bahwa Tuhan adalah sebab pertama, di mana wujudnya bukan karena sebab yang lain. Ia adalah zat yang menciptakan, tetapi bukan diciptakan, menciptakan segala sesuatu dari tiada. Ia adalah zat yang menyempurnakan, tetapi bukan disempurnakan. Selanjutnya, filsafat sejarah tentang Al-Farabi. Beliau adalah orang Turki. Ia lahir di desa Wasit, dekat daerah Farab, Transoxiana, pada tahun 258 Hijriah. Bapaknya seorang perwira tentara dari Parsi, sedangkan ibunya berasal dari Turkistan. Bahasa yang dipakainya sehari-hari ialah bahasa Arab. Di samping itu, ia tidak lupa mempelajari bahasa Turki dan bahasa Parsi. Seperti juga ia belajar dan mengamalkan ajaran Islam yang dipeluknya dengan penuh keyakinan. Keimanan Al-Farabi dalam filsafat ditunjang oleh keahliannya dalam bidang logika, sehingga disebut oleh para ahli sejarah filsafat dengan sebutan guru kedua. Artinya, dialah guru kedua sesudah Aristoteles. Keahlian Al-Farabi dalam bidang logika melebihi Al-Kindi, meskipun ia diakui bahwa Al-Kindi mempunyai filsafat yang sudah demikian baik. Tetapi karena ia kalah dalam bidang logika, maka ia dapat mengungguli Al-Farabi. Al-Farabi telah membicarakan berbagai sistem logika sehingga mudah dipahami. Ia pun telah dapat menjelaskan dengan baik dan mensistematisirnya dengan teratur. Dengan demikian, logika itu bertambah mudah dimengerti. Pemikiran filsafat Al-Farabi yaitu tentang kesatuan filsafat, metafisika, teori emanasi, teori idea, utopia Jawa, dan teori kenabian. Selanjutnya, sejarah filsafat tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi filsafat
peripatetik yang menunjukkan sampai ke pintu gerbang filsafat teosofiluminasi, yang menandakan penyatuan filsafat dan spiritual secara integral. Ia dilahirkan pada tahun 370 Hijriah di Kampung Apsayana, dekat kawasan Bukhara. Dalam usia 18 tahun, ia telah menguasai filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Karya Ibnu Sina sangat banyak dan kelengkapan risalahnya jauh melampaui risalah manapun yang pernah dihasilkan pengarang-pengarang filsafat pertama. Pemikiran Ibnu Sina yaitu tentang masalah fisikal dan metafisika, filsafat emanasi, filsafat jiwa, dan teori kenabian. Selanjutnya, Ibnu Rushd. Ia dilahirkan pada tahun 1126 Masehi dan wafat pada tahun 1198 Masehi. Ia filosof Cordoba karena ia dilahirkan dan dibesarkan di kota itu. Pengaruhnya dalam filsafat Eropa lebih besar dari pengaruh Ibnu Sina. Dia adalah seorang dokter dan seorang filosof. Pembahasan filsafatnya diterangkan dalam berbagai karangan, terutama dalam buku Tahafut al-Tahafut dan Manhij at-Ta'dillah. Pengetahuan tentang Ibnu Rushd adalah seorang filosof muslim mengikuti Aristoteles. Pembahasan filsafat berkisar sekitar wujud Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungannya dengan alam. Pemikiran filsafat Ibnu Rushd yaitu dia membela filosof dan pemikiran mereka mendudukkan masalah tersebut pada porsinya dari serangan Al-Ghazali. Untuk itu, ia menulis sanggahan yang berjudul Tahafut al-Tahafut. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pembahasan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.